Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3B yang hebat. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga tetap semangat dan ceria ya. Hari ini kita belajar tentang tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 2 manfaat hewan bagi kehidupan manusia, pembelajaran ketiga. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, setelah membaca dongeng kisah semut dan merpati, siswa dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng yang didengar dengan tepat. Tujuan kedua, setelah membaca teks dongeng, siswa dapat menceritakan kembali isi dongeng dengan bahasa sendiri secara lisan. Tujuan ketiga, siswa dapat menyebutkan keberagaman sifat individu keluarga dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Tujuan terakhir, setelah menyimak penjelasan guru, siswa dapat memeragakan beberapa sifat individu keluarga dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Ayo anak-anak, silakan amati gambar berikut ini. Di sini terdapat gambar semut, gambar burung merpati, dan semutnya sedang menaiki sehelai daun di atas sungai. Dan bisa dilihat di situ semutnya tersenyum kepada burung merpati. Ada apa ya semut tersenyum kepada burung merpati? Ternyata terdapat kisah seekor semut dan burung merpati. Kita simak ya dongengnya. Kisah semut dan merpati. Pada suatu hari ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Bisa dilihat gambarnya, ternyata si semut terjatuh ke dalam sungai. Lalu paragraf kedua, arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul, tenggelam, dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi, tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger. Bertengger itu berdiri di situ, di ranting pohon yang melintang di atas sungai. Dilihat gambarnya, burung merpati bertengger di ranting pohon ya. Melihat semut yang hampir tenggelam, dan burung merasa iba untuk melihatnya. Selanjutnya, paragraf ketiga, burung merpati ini memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut merayap naik ke atas daun. Akhirnya, ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Paragraf keempat, tidak lama kemudian, sang semut melihat seorang pemburu burung sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia menjatuhkan senjata yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu karena suara senjatanya yang jatuh. Akhirnya, sang burung pun terbang menyelamatkan diri. Bisa dilihat di gambar di sebelah kanan, terdapat pemburu yang sedang ingin menangkap burung. Akhirnya semut menyamperi si sang pemburu ini untuk digigit, dan akhirnya si sang pemburu itu kesakitan dan burungnya tahu kalau ada pemburu. Akhirnya burungnya terbang tinggi. Selanjutnya, apa pesan yang terdapat pada kisah semut dan merpati? Ya, kita tahu tadi, yaitu semut dan merpati saling tolong-menolong terhadap semua makhluk hidup. Lalu, membalas kebaikan dengan kebaikan. Jadi burung merpati melakukan kebaikan terhadap semut, dan semut melakukan kebaikan pula kepada burung merpati. Mengapa kita harus saling tolong-menolong? Karena jika kita saling tolong-menolong kepada semua makhluk hidup, maka suatu saat pasti kita mendapatkan kebaikan juga. Seperti ada pepatah, apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Yang berarti jika kita terus menanam kebaikan, maka kita akan mendapatkan kebaikan juga. Begitupun sebaliknya ya. Jadi anak-anak di sini kita sudah mengetahui makna dari dongeng kisah semut dan burung merpati bahwa kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Jadi kita harus saling tolong-menolong antar sesama makhluk hidup. Lalu berikutnya, amati gambar berikut ini. Kita di sini bisa lihat terdapat
gambar beberapa anak ayam, beberapa induk ayam, dan Benny yang sedang memberikan makan. Ternyata Benny mempunyai cerita tentang kesehariannya dalam memelihara ayam. Kita simak ya cerita Benny. Benny memelihara ayam di rumah karena ia menyukai binatang. Ayah Benny membuat kandang ayam. Setiap hari Benny rajin memberi makan dan minum kepada ayam-ayamnya. Benny sangat sabar menunggu ayam-ayamnya hingga bertelur. Jika sudah ada yang bertelur, Benny bertugas mengumpulkan telur-telur itu. Lalu paragraf kedua, ayah Benny juga menyukai binatang. Ia memelihara burung beo. Burung beo ayah bisa bicara. Ayah juga orang yang lucu. Ia mengajari burung beo kata-kata yang lucu. Ayah dan Benny sering tertawa mendengarnya. Kadang-kadang Benny suka menggoda burung beo ayah. Ayah menyayangi semua hewan peliharaannya. Jadi di sini gak hanya Benny doang yang suka memelihara binatang, yang suka menyukai binatang. Ternyata ayahnya juga menyukai binatang. Selanjutnya, bagaimana sifat ayah dan Benny? Pasti anak-anak sudah tahu apa itu arti sifat. Sifat itu yang berarti ciri khas dari dalam diri seseorang. Contohnya Akila memiliki sifat periang, sifat ceria, sifat pemaaf. Lalu di sini bisa kita lihat Benny sifatnya yaitu di paragraf 1 Benny menyukai binatang. Lalu, setiap hari Benny rajin memberikan makan dan minum. Berarti Benny memiliki sifat yang rajin. Lalu, Benny sabar menunggu ayam-ayamnya hingga bertelur. Berarti Benny memiliki sifat yang sabar. Benny memiliki 3 sifat, yaitu menyukai binatang, Benny rajin, dan Benny sabar. Lalu, di paragraf kedua, ayah Benny memiliki sifat apa ya? Lihat di paragraf kedua. Ayah Benny juga menyukai binatang. Yang pertama, sifat ayah Benny menyukai binatang. Lalu sifat kedua, ayah juga orang yang lucu. Berarti ayah Benny sifatnya lucu. Dan di paragraf kedua, kalimat terakhir, ayah menyayangi semua hewan peliharaannya. Berarti ayah Benny memiliki sifat yang penyayang. 3 sifat ayah Benny yaitu menyukai binatang, orang yang lucu, dan penyayang. Bagaimana sifat ayah dan Benny? Tadi menyukai binatang, lucu, dan penyayang. Lalu bagaimana sifat Benny? Sama juga menyukai binatang, rajin, dan sabar. Ya, sekian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak sudah menyimak pembelajarannya. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.